Jogja tak pernah benar-benar tidur. Di balik ramainya mahasiswa dan lampu kota, selalu ada kisah yang memilih bersembunyi dalam sunyi. Malam ini, Bisik Kelam akan membawamu ke dua cerita berbeda, namun sama-sama meninggalkan rasa tidak nyaman. Cerita pertama, tentang sebuah kamar kos di kawasan Gejayan. Kamar yang selalu kosong, tak pernah bertahan lama dihuni siapapun. Bukan karena murah, tapi karena sesuatu di dalamnya. Dan cerita kedua, membawa kita ke sebuah kos horor di Jogja. Tepat di malam 1 Suro, malam yang dipercaya paling sakral. Ketika batas antara yang kasat mata dan tak terlihat menjadi sangat tipis. Dengarkan dengan tenang, karena terkadang yang paling menakutkan bukan yang muncul tiba-tiba, tapi yang selalu ada sejak awal. Tidak semua kamar kos ingin dihuni. Sebagian hanya diam, menunggu siapa yang cukup lama untuk bertahan. Rina, bukan nama sebenarnya, masih mengingat jelas malam pertamanya di kamar kos itu. Sebuah rumah tua di kawasan Gejayan, Yogyakarta. Bangunannya sederhana, cat dindingnya kusam, tapi harganya murah dan jaraknya dekat dengan kampus. Bagi seorang mahasiswi, itu sudah lebih dari cukup. Namun, sejak hari pertama, ada sesuatu yang terasa keliru. Di siang hari, kamar itu terasa biasa saja. Tapi ketika malam datang, udara di dalamnya berubah. Terlalu dingin untuk ukuran Jogja yang panas. Seolah-olah matahari tidak pernah benar-benar menyentuh ruangan itu. Malam-malam berikutnya, Rina mulai sering terbangun di jam yang sama, antara pukul 2 dan 3 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, melainkan suara langkah kaki pelan di lorong depan kamar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, lalu menghilang. Setiap kali pintu dibuka, lorong selalu kosong. Rina mencoba berpikir logis, mungkin penghuni lain, mungkin hanya perasaannya yang lelah. Hingga suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Saat kunci diputar dan pintu kamar terbuka, Rina membeku di ambang pintu. Di sudut kamar, ada sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, terurai, diam tanpa gerakan. Rina mengira itu temannya yang mungkin sedang berkunjung. Ia memanggil pelan, tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, terlalu diam. Dengan tangan gemetar, Rina menyalakan lampu. Dalam sekejap, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Yang tertinggal hanya bau anyir yang tidak biasa, dan hembusan angin dingin dari jendela yang sebenarnya tertutup rapat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina akhirnya memberanikan diri bertanya pada ibu kos. Wajah perempuan itu berubah saat mendengar nomor kamar yang disebutkan. Dengan suara pelan, ia bercerita. Bertahun-tahun lalu, kamar itu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi. Ia mengalami tekanan berat hingga akhirnya meninggal secara tragis di dalam kamar tersebut. Sejak saat itu, tidak ada penghuni yang bisa bertahan lama. Selalu ada alasan untuk pergi. Penampakan, suara tangisan, mimpi buruk yang berulang. Rina tidak menunggu lebih lama. Ia pindah keesokan harinya. Dan hingga kini kamar itu tetap kosong. Bukan karena tidak laku, melainkan karena tidak semua tempat ingin ditemani. Jogja selalu terlihat ramah di siang hari. Namun ketika malam 1 Suro tiba, kota ini seperti menyimpan wajah lain. Lebih sunyi, lebih berat, dan penuh pantangan. Adi, mahasiswa asal Lampung, tidak pernah menyangka malam sakral itu akan menjadi awal dari kejadian paling gelap selama ia tinggal di sebuah kosan di Jogja. Kisah ini ia ceritakan dalam sebuah podcast perjalanan, namun yang dialaminya jauh dari kata petualangan. Malam itu, Jack, teman sekamarnya, tiba-tiba mengeluh mencium bau menyengat seperti bangkai. Anehnya, bau itu hanya dirasakan Jack. Adi sudah memeriksa seluruh kamar. Kamar mandi, meja, kolong lemari. Semuanya bersih. Tidak ada apa-apa. Namun, bau itu kembali. Lebih kuat.
hingga Jack mulai mual dan tubuhnya melemah. Adi mulai merasa tidak tenang, apalagi saat ia sadar malam itu bukan malam biasa, malam satu suro. Di saat kondisi Jack semakin memburuk, Adi justru mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Dalam mimpinya, ia berada di ruangan sempit seperti penjara. Dari balik jeruji, ia melihat Jack dikejar oleh makhluk besar dengan mata menyala. Adi ingin menolong, berteriak, bergerak, namun tubuhnya seperti dikunci. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan sejak saat itu, kondisi Jack tidak pernah benar-benar membaik. Beberapa hari kemudian, Bukos datang menjenguk. Ia membawa roti tawar dengan selai. Jack memakan satu, sisanya diletakkan di meja. Saat Adi hendak mengambil roti yang tersisa, ia merasakan ada yang tidak beres. Ia membuangnya tanpa banyak bicara. Jack hanya bisa terdiam, menahan mual dan ketakutan. Tak lama setelah itu, Jack dibawa pulang oleh keluarganya untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang. Jack meninggal dunia. Kejadian itu seharusnya menjadi akhir, namun justru pertanyaan baru bermunculan. Kamar kosong di sebelah kamar Adi cepat terisi penghuni baru. Tak sampai 2 minggu, Bukos tiba-tiba memiliki mobil baru. Dari situlah kecurigaan muncul di antara para penghuni. Apakah kos itu menyimpan praktik terlarang yang membutuhkan tumbal? Adi akhirnya memilih pergi, bukan karena tidak kuat secara fisik, melainkan karena ada tempat yang tidak seharusnya ditinggali terlalu lama, terutama setelah malam satu suro. 2 kisah telah kita lewati malam ini. Kamar yang selalu kosong di Gejayan dan kos sunyi di Jogja pada malam satu suro. Percaya atau tidak, semua cerita ini memiliki satu kesamaan. Ada hal-hal yang memilih diam, tapi tak pernah benar-benar pergi. Kita boleh meragukan ceritanya, tapi tetaplah menghormati apapun yang pernah terjadi di tempat-tempat itu. Terima kasih sudah menemani Bisik Kelam hingga akhir. Jika kamu masih ingin mendengar cerita-cerita yang tak banyak berani dibicarakan, kamu tahu harus kembali kemana. Karena di sini, Bisik Kelam selalu bersama kamu di sisi gelap malam.